sembuh dari long COVID ini. Untuk pengobatannya sendiri dok, apakah bisa dengan menggunakan obat warung atau memang harus mengkonsultasi dokter untuk yang long COVID? Oke. Untuk saat ini kami merekomendasikan apabila ada gejala menetap tidak diobati dengan obat warung. Karena dari dokter paru membuat ada 3 kelompok dalam long COVID di bidang paru. Yang pertama adalah kelompok yang terdapat keluhan pernapasan tetapi dari foto radiologis parunya normal. Kelompok kedua adalah kelompok yang tidak ada keluhan tetapi di fotonya ada kelainan. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ada keluhan dan di parunya fotonya ada kelainan. Masing-masing ini ada obatnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu dokter paru yang sudah memiliki pedoman, teman-teman sudah mengikuti pedoman itu yang tahu kapan diberikan obat untuk kelompok 1, kapan untuk kelompok 2, dan kapan untuk kelompok 3. Oleh karena itu masyarakat tidak bisa saja begitu saja membeli obatnya. Dan kemudian selain itu juga harus ada pemantauan. Kita pantau pengobatan 1 bulan. Kalau dia respon, dilanjutkan sampai sembuh, bisa hilang. Kalau nggak respon, perlu dievaluasi dengan pengobatan tambahan yang lain atau bahkan pemeriksaan yang lain yang harus dilakukan. Mungkin demikian. Oke dokter, terkait tadi sempat disinggung soal polusi udara Ya. di Jakarta sendiri kan nggak lepas nih dari polusi udara sendiri. Nah, apa sih dampak jangka panjangnya dan jangka pendeknya, karena kan kita nggak tahu secara detail Ya sebenarnya ini sudah sering saya sampaikan ya. Tadi sebenarnya secara sekilas bahwa dampak dari bahan-bahan yang kita hirup termasuk polusi itu terbagi atas 2. Akut yang sifatnya langsung muncul atau jangka pendek, kronik yang menabur munculnya jangka panjang. Jadi kalau orang kena polusi terus itu lama-lama jangka panjang jadi apa gitu. Nah, yang akut itu seringkali sebenarnya kita muncul tapi sering nggak dirasakan. Kalau kita lewat suatu daerah terpolusi, kemudian misalnya mata kita merah, terus hidung agak berair, bersin-bersin, sakit tenggorokan, nggak nyaman, itu dampak akut. Tapi sering tidak dirasakan. Bahkan sekarang mungkin nggak terasa keluhannya karena kita pakai masker. Itu salah satu upaya mencegahnya. Akut lainnya adalah terjadinya infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Itu cukup tinggi, datanya ada. Data orang-orang yang kena ISPA di daerah polusi itu lebih tinggi daripada pedesaan yang polusinya lebih rendah. Itu udah ada data riset di Indonesia, ada di luar negeri. Nah, kemudian akut lainnya apa? Jumlah orang yang mengalami serangan penyakit yang sudah ada. Misalnya orang punya asma, orang punya penyakit paru kronik. Kita punya data riset tahun 2019 di RSUD Persahabatan, dan kita memberikan riset itu mau melihat berapa sih kunjungan kita di IGD karena asma maupun PPOK yang kambuh masuk ke IGD dikorelasikan dengan polusi. Ternyata korelasinya cukup bermakna. Ketika jumlah polutannya naik melebihi nilai biasanya, jumlah serangan yang masuk ke IGD lebih tinggi. Jadi itu menunjukkan dampak angkut yang muncul pada orang-orang yang sudah punya penyakit paru. Serangannya lebih muncul dan lebih sering kalau polusinya meningkat. Itu dampak jangka pendek. Nah, jangka panjangnya yang seringkali ini tidak disadari orang-orang. Munculnya penyakit asma, munculnya penyakit PPOK, munculnya kanker paru. Persahabatan punya riset tahun 2013. Di situ kita riset 300 orang yang sakit kanker paru yang dirawat inap. Kemudian kita wawancara. Sumber penyakitnya dari mana, faktor risiko tingginya. Ada 4% yang dia tidak merokok. Ternyata dia adalah orang-orang yang bekerja di luar ruangan tiap hari kena polusi. Jadi 4% itu adalah orang yang terkena dampak dari polusi jadi kanker paru. Dan ini masyarakat tidak tahu bahwa itu bisa terjadi. Belum lagi dampaknya pada jantung, dampaknya pada anak. Itu mesti ditanya sama ahlinya. Kalau jantung ke dokter jantung, anak ke dokter anak, dampak polusi seperti apa. Yang ini jarang diangkat bahwa ternyata polusi itu bisa memberikan masalah kesehatan jangka panjang yang sebenarnya orangnya nggak pernah merokok, orangnya nggak kerja di pabrik yang tiap hari kena uap. Kalau dia sakit ternyata dari polusi. Tiap hari dia jalan nggak pernah pakai masker, polusi dia hidup tiap hari. Ini kan agak viral ya, anak kecil yang kena paru-parunya karena terpapar oleh si bapak yang merokok. Oh iya, saya udah pernah diwawancara juga itu. Itu benar nggak sih dok kalau partikel rokok itu bisa nempel di sofa, di Bisa. baju? Jadi asap rokok itu terdiri atas 3. Primer yang dihisap sama perokok, asap rokok primer. Sekunder itu yang dikeluarkan di ujung asap, yang keluar sama yang dihembuskan sama perokok itu sekunder. Dia berkeliaran, itu yang sering dihirup sama orang sekitar, namanya perokok pasif. Yang tersier
itu misalnya bapak ibu merokok di ruangan ini lama-lama, kemudian sebagian akan nempel di sofa, di kursi, di tembok. Kamu pernah nginep di hotel yang smoking area nggak? Iya, ada. Itu masuk baunya beda nggak? Iya, sesak. Itu masuk beda karena banyak partikel rokok itu nempel di dinding-dinding sofa. Bagi orang yang tiap hari menghirup tempat seperti itu partikelnya terhirup kita tiap hari juga. Asap rokok tersier juga akhirnya bisa menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Risiko terjadinya infeksi paru, risiko terjadinya peradangan kronik jadi asma, risiko kanker itu bisa muncul pada rokok tersier. Berarti salah kalau misalnya bapak-bapak bilangnya, oh saya kan fotonya di luar, nggak ikut anak. Iya salah. Misalnya di luarnya, misalnya di ruang tamunya nempel-nempel semua itu misalnya. Iya, habis itu anaknya main-main di situ, di sofanya terhirup tiap hari. Maka rokok tersiernya muncul. Oke Dok, Pak, makasih sedikit banyak. dok, Oke, ada ya. mau tanya dok. Tadi Boleh. terkait asma kan termasuk penyakit paru ya. Iya. Selama ini kan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Apakah penyakit asma itu menular atau tidak dok? Enggak. Kalau menurut kedokteran Penyakit nular itu tidak menular. tidak menular ya. Oke. Penyakit asma itu ada dua kelompok, intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsik itu adalah penyakit asma yang diturunkan. Kalau ada keluarga yang asma, anak cucunya ada juga yang bisa. Penyempitan pembuluh darah Atau ekstrinsik. napas ya. Itu dia tidak ada keturunan, tetapi dia bisa kena asma karena faktor eksternal. Misalnya karena asap rokok, karena asap polusi, sehingga tersensitisasi bertahun-tahun, jadinya hipersensitif, akhirnya jadi asma. Seperti itu. Oke. Ya, Ya terima kasih dok. oke.